Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Tepuk satu, yes. Tepuk dua, yes. Tepuk setengah, nih. Alhamdulillah kita mulai pembelajaran baru yaitu tema 4, hak dan kewajibanku. Siapa yang masih ingat tentang hak dan kewajiban? Nanti kita akan bahas pada pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini, menemukan dan menulis kalimat saran dalam teks cerita. Jadi silakan buka bukunya halaman 3. Di sini ada teks cerita. Siapa yang masih ingat tentang kalimat saran? Iya, kalimat saran adalah kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ada 4 kata kunci kalimat saran. Siapa yang masih ingat? Yaitu sebaiknya, alangkah baiknya, lebih baik lagi, dan seharusnya. Nah, jadi silahkan baca dulu teks di sini. Kemudian kita cari. Untuk mencari kalimat saran, kita temukan kata kunci yang berisi sebaiknya, alangkah baiknya, lebih baik lagi, dan seharusnya. Kita lihat pada paragraf pertama, apakah di sini ada kata kuncinya? Pada paragraf pertama tidak ada ya. Kemudian lanjut ke paragraf kedua. Di sini ada kata sebaiknya. Berarti kita ambil kalimat sarannya dari awal sampai ke titik sini. Jadi pada paragraf kedua kalimat sarannya adalah agar terasa nyaman, semua anggota keluarga sebaiknya menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, ini adalah kalimat sarannya. Kemudian kita cari lagi, apakah masih ada? Tidak ada. Dan paragraf ketiga. Nah, ada lagi di sini sebaiknya. Berarti kita ambil kalimat yang utuh dari namun sampai sini titik ini orang tua ya. Kalimat saran pada paragraf ketiga yaitu namun anak juga sebaiknya menjalankan kewajibannya. Nah, sampai sini. Kemudian kita cari lagi paragraf terakhir atau paragraf keempat. Ada lagi yaitu sebaiknya lagi. Kata kuncinya kita ambil dari kalimat utuhnya dari awal, akan tetapi mereka juga sebaiknya berbicara dengan santun dan tutur kata yang baik. Kita dapat 3 kalimat sarannya ya, yaitu pada paragraf kedua, ketiga, dan juga keempat. Silahkan Ananda tulis kalimat saran itu pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 4. Nah, di sini ya. Silahkan Ananda kerjakan. Selanjutnya buka pada halaman 9. Nah, kalau tadi kita menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, sekarang kita akan menuliskan kalimat saran. Nah, di sini tersedia tempat untuk kita menuliskan saran. Bagaimana kita menuliskan sarannya? Maka kita lihat dulu dari percakapan ini apakah peristiwa yang terjadi atau permasalahan apa yang terjadi. Silahkan Ananda baca dulu. Boleh bacanya bersama mama, ayah, kakak, atau adik ya. Di sini jadi permasalahannya adalah Dika merasa mengantuk. Ya, jadi si Dika ini mengantuk dan juga tubuhnya lelah. Kenapa tubuhnya lelah? Jadi kita lihat lagi kenapa tubuhnya lelah, karena Dika baru tidur pukul 11 malam. Nah, jadi si Dika ini ketika pagi hari mengantuk dan tubuhnya lelah karena tidurnya malam sekali, jam 11 malam. Jadi Made temannya bertanya lagi, kenapa bisa tidurnya sampai malam? Rupanya Dika bermain game. Nah, jadi masalahnya adalah
Dika mengantuk karena tidur jam 11 malam kelamaan bermain game. Jadi kalimat saran yang tepat dituliskan adalah apa? Kira-kira. Ingat ya, kata-kata kuncinya harus menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan lebih baik lagi. Di sini ibu akan menggunakan kata seharusnya ya. Jadi dapat kita tulis di sini seharusnya kamu, karena di sini percakapan tidak perlu menuliskan nama Dika ya, langsung saja Made, seharusnya kamu tidur lebih cepat, dan juga karena di sini tidurnya karena bermain game. Ingat ya, bermain game itu tidak baik. Boleh bermain game tapi harus secukupnya. Jadi kita batasi di sini tidur lebih cepat dan main game secukupnya. Jadi di sini kalimat sarannya adalah seharusnya, dengan kata kunci seharusnya kamu tidur lebih cepat dan main game secukupnya. Karena kurang tidur tidak baik untuk tubuh kita. Ya, jadi ini kalimat saran yang dapat kita buat. Silakan Ananda tulis dan juga Ananda dapat menuliskan kalimat saran yang lainnya. Boleh sama dengan ini atau Ananda buat sendiri. Selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dengan diikuti pola irama. Jika pada pembelajaran kemarin kita telah belajar pola iramanya yaitu ketukan meja, tepuk tangan, dan juga alat musik ritmis, hari ini kita akan belajar atau menyanyikan lagu dengan pola irama yang bernada, yaitu menggunakan not angka atau not balok. Dapat diiringi dengan sebuah alat musik yang bernada seperti piano, suling, gitar, dan lain-lain. Atau juga bisa diiringi dengan suara latar musik. Untuk itu, silahkan dengarkan lagu berikut ini, Ananda hafalkan, nanti besok kita akan praktek ya, jadi hari ini belum praktek menyanyi. Ananda hafalkan dan dengarkan dulu. Nasihat ibu, pesan ibu, akan ku ingat selama hayat, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku, dan dimanapun aku berada, nasihat ibu pedomanku. Buku halaman 6. Di sini kita akan mengisi penjumlahan. Nah, jadi titik-titik ya di sini ada angkanya, terus ditambah titik-titik dan sama dengan hasilnya. Jadi ada angka penjumlahan yang tidak diketahui. Bagaimana cara mencari ini? Dapat kita rubah seperti ini. Karena ini kita lihat pada soalnya di sini kita perhatikan jumlah seluruh halaman buku ayah adalah 256. Jadi jumlah seluruhnya adalah 256. Nah, dituliskan jumlah seluruhnya atau hasilnya adalah 256. Ada 80 halaman yang sudah dibaca. Nah, makanya jadi di sini tulis ada 28 halaman dari 256. Kalimat matematikanya berapa? Kalimat matematikanya yaitu adalah 80 ditambah titik-titik. Di sini ditanya berapa halaman yang belum dibaca. Jadi dari 256 halaman ini ada 80 yang sudah dibaca. Jadi seperti ini ya. Selain itu, untuk caranya mengisi titik-titik dari penjumlahan ini adalah kita rubah. Jumlah seluruhnya atau sama dengan ini kita taruh di depan sekali. Nah, jadi untuk mencarinya hasil dikurang dengan
angka penjumlahan di depan ini, ya, angka penjumlahan yang ini. Jadi untuk yang sebaliknya juga, walaupun di sini ada jawabannya dan di sini titik-titik, maka hasil dikurang dengan angka penjumlahan. Jadi di sini 256 dikurang 80 sama dengan hasilnya 176. Nah, coba kita isi yang di sini. Di sini ada titik-titik ditambah 200 sama dengan 256. Berarti hasilnya adalah 256. Kita rubah menjadi di sini 256 dan berubah menjadi tanda kurang. Angka penjumlahan 200 berarti dikurang 200 sama dengan berapa? Ya, ada 56. Nah, jadi titik-titik di sini adalah 56. Kemudian kita jawab lagi yang ini. Titik-titik ditambah 125 sama dengan 256. Jadi hasilnya taruh di depan dikurang angka penjumlahan yaitu 125. Kita kurangkan 256 dikurang 125, 6 kurang 5, 1, 5 kurang 2, 3, 2 kurang 1, 1. Jadi hasilnya adalah 131. Jadi di sini kita tulis 131 dan yang terakhir 150 ditambah titik-titik sama dengan 256. Maka hasilnya 256 dikurang 150. Sama dengan titik-titik, kita cari 256 dikurang 150 sama dengan 6 kurang 0, 6, 5 kurang 5, 0, 2 kurang 1, 1. Jadi 106. Sini adalah 106. Jadi seperti itu cara mencarinya. Kemudian coba Ananda perhatikan. Ananda kerjakan pada halaman 6 masih nomor 2 ya. Cukup nomor 2 saja, kerjakan sendiri. Untuk latihan Ananda di rumah. Pelajaran selanjutnya yaitu kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pakaian. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, kita ingat dulu apa itu hak dan kewajiban. Ya, betul sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan dan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi setelah melakukan kewajiban, biasanya kita akan mendapatkan hak kita dulu. Kita lanjut. Kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pakaian. Menjaga kesehatan tubuh adalah kewajiban setiap anggota keluarga. Selain beristirahat yang cukup, kewajiban menjaga kesehatan juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan. Salah satunya yaitu kebersihan pakaian. Karena kebersihan pakaian merupakan salah satu kewajiban kita yang harus dijaga. Jika pakaian kotor dan basah, sebaiknya diganti dengan pakaian yang bersih dan kering. Dengan begitu, tubuh kita akan terhindar dari kuman penyakit. Dan juga kita berkewajiban untuk mempersiapkan pakaian yang akan dikenakan atau yang akan kita pakai jika akan pergi ke sekolah. Nah, siapa yang di sini masih disiapkan pakaiannya? Jadi, karena kita sudah besar, sudah kelas 3 ya, di Ananda harus menyiapkan sendiri pakaian yang akan dikenakan, baik saat akan pergi sekolah atau pakaian sehari-hari. Nah, pakaian yang kita pakai itu harus tetap bersih dan rapi, agar terhindar dari kuman penyakit. Nah, selain kewajiban untuk pakaian, ada juga hak tentang pakaian. Jadi, mendapatkan pakaian yang bersih merupakan hak anggota keluarga. Jadi hak kita yang berkaitan dengan pakaian yaitu mendapatkan pakaian yang bersih. Karena dengan menggunakan pakaian yang bersih, kita akan mendapatkan tubuh yang sehat dan terhindar dari kuman penyakit. Jadi itu adalah kewajiban dan hak yang berkaitan dengan pakaian. Selanjutnya kita akan mengetahui apalagi sih kewajiban untuk memelihara pakaian. Jadi selain yang Ibu jelaskan tadi, di sini dapat kita lihat ada soal 1 sampai 5 ya. 6 ini bukan karena menulis saran. Jadi 1 sampai 5. Berilah tanda centang pada pernyataan yang merupakan kewajiban kita. Ya, kewajiban adalah apa?
Ya, sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi, kewajiban yang harus kita lakukan untuk memelihara pakaian. Nah, jadi yang mana? Selalu memakai pakaian yang baru dan bagus. Di sini baru, selalu. Kita tidak harus selalu memakai pakaian baru ya. Jadi kalau kita selalu memakai pakaian baru itu berarti kita tidak hemat, dan kita juga tidak wajib untuk selalu memakai pakaian baru. Jadi ini bukan, tidak perlu diconteng. Nomor 2, memakai pakaian yang bersih dan kering. Ya, ini adalah kewajiban kita karena tidak mungkin kita memakai pakaian kotor dan juga basah. Kalau kotor dan basah itu mengandung kuman penyakit. 3, meletakkan pakaian kotor di tempat cucian. Ya, ini kewajiban kita untuk memelihara pakaian agar bersih. 4, berhati-hati ketika mengambil pakaian di lemari supaya tidak berantakan. Nah, ini penting sekali juga ya. Tidak boleh kita sembarangan. Apalagi kalau misalnya ada ditumpukan baju, kita mau ambil yang paling bawah, kita tarik langsung. Nanti yang di atasnya akan berantakan. Jadi kita harus mengambilnya dengan hati-hati. Dan yang kelima, memakai pakaian yang rapi dan sopan. Nah, ini juga merupakan kewajiban memelihara pakaian kita agar bersih dan rapi. Jadi karena kita harus menjaga penampilan kita selalu rapi dan sopan. Berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat selalu bermanfaat bagi Ananda semua dan tentunya dapat Ananda pahami. Sekian pembelajaran dari Ibu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.